Mau ikut kegiatan yang santai, asik luar biasa. Retret, ayo kita retret, yo ayo kita retret. Kumpul saudara, memuji dan sembah Tuhan. Retret, ayo kita retret, yo ayo kita retret. Asik-asik kita retret. Kami siap menerima firman-Mu. Renungan pagi ini yang memberkati kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu, segala pujian syukur ku persembahkan bagimu. Selamat pagi, shalom saudara-saudara. Bagaimana pagi hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, haleluya. Mari kita sambut renungan di pagi ini dengan doa. Ya Tuhan, ucapan syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu untuk hari yang baru. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kegiatan kami sehari-hari, kami rindu Tuhan berkenan berfirman kepada kami lewat renungan papiku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu sikap orang percaya dalam menghadapi kesulitan finansial. Terambil dari Injil Matius 6 ayat 34. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudaraku yang terkasih, kesulitan finansial adalah realitas yang bisa dialami oleh siapa saja. Nah, kadangkala kita merasa penghasilan berkurang, sedangkan kebutuhan meningkat. Nah, apalagi saat-saat ini, akibat peperangan di Timur Tengah, semua harga-harga naik. Demikian juga pompa bensin menaikkan jualan bensinnya. Sedangkan usaha tidak berjalan dengan baik. Bahkan orang percaya pun tidak kebal terhadap masalah ini. Namun pertanyaannya bukan hanya bagaimana keluar dari masalah, tetapi bagaimana sikap hati kita di tengah kesulitan itu. Firman Tuhan memberikan arah yang jelas, saudara. Yang pertama, tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33, saudara baca di rumah. Tuhan memerintahkan supaya kita tidak usah khawatir. Apa maknanya? Karena Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Tuhan peduli terhadap kehidupan kita. Kesulitan finansial bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak peduli. Contohnya saudara lihatlah, seperti burung di udara. Tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tetapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Jika Tuhan memelihara burung di udara, apalagi kita anak-anaknya. Bisa bilang amin, saudara. Yang kedua, janganlah dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran sering menjadi reaksi pertama. Tetapi firman Tuhan berkata dalam surat Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Maknanya saudara, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, malah melemahkan iman. Contohnya, saat keuangan sulit, kita mulai panik, sulit tidur, pikiran dipenuhi ketakutan. Sedangkan Tuhan mengajar, gantikanlah kekhawatiran itu dengan doa. Yang ketiga, belajar mencukupkan diri.
Filipi 4 ayat 12 dan 13 mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus pernah mengalami kekurangan, kelaparan, hidup dalam kesulitan. Namun ia berkata, segala perkara dapat kutanggung karena Dia. Haleluya. Apa maknanya? Kebahagiaan tidak tergantung pada banyaknya uang, tetapi pada hubungan dengan Tuhan. Nah, sebagai aplikasi saudara, belajarlah bersyukur dalam kekurangan, belajarlah hidup dalam sederhana, belajarlah tidak memaksakan gaya hidup yang lebih daripada apa yang saudara miliki. Yang keempat, tetap setia dan jujur. Dalam kesulitan ada godaan terbesar, mencari jalan pintas, kompromi, tidak jujur, dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan berkata dalam Amsal 11 ayat yang pertama, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Maknanya saudara, Tuhan lebih menghargai kejujuran daripada keuntungan. Berkat Tuhan tidak datang dari cara yang salah. Sebagai contoh, menipu demi uang, korupsi kecil-kecilan, tidak jujur dalam usaha. Saudara, jangan tukarlah integritas dengan uang. Yang kelima, tetap mengandalkan Tuhan dan berdoa. Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Apa maknanya? Tuhan mengundang kita datang kepadanya. Doa membuka jalan pertolongan. Nah saudara, banyak orang lebih cepat mencari pinjaman atau hutang daripada mencari Tuhan. Padahal Tuhanlah sumber segala pertolongan. Yang keenam saudara, tetap murah hati walau dalam kekurangan. Ini prinsip yang sering sulit saudara. 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Apa maknanya? Memberi bukan soal berkelimpahan, tetapi soal hati. Lihatlah janda yang miskin, memberi sedikit tetapi Tuhan menghargainya besar. Hati yang memberi membuka pintu berkat Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, sebagai ilustrasi, bayangkanlah sebuah pohon di musim kering. Daun bisa gugur, tanah bisa menjadi keras, tetapi akar yang tetap terus mencari air ke dalam tanah, menjaga kehidupan. Demikian juga kita dalam kesulitan iman, kita harus berakar lebih dalam kepada Tuhan. Akhirnya saudaraku, mari kita satu di dalam doa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Di tengah kesulitan finansial, ajar kami tetap percaya, tidak khawatir, dan tetap setia kepada Tuhan. Bentuklah hati kami untuk tetap bersyukur, hidup jujur, dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kami serahkan sepanjang hari ini, esok, dan selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menuntun langkah-langkah kami. Engkau akan membuka jalan bagi kesulitan kami. Dan Engkau akan memberikan berkat kepada kami. Segala puji dan doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi dan tetap semangat. Terima kasih atas segala